Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyuguhnya urut taplung apa? Ada batu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ana urang go. Plungnya. Nyan, Pak. Kenapa nyoka manusia jin dua ya, Pak? Kalau bukan makhluk makhluk gaib, makhluk syahadah yang bisa kita lihat. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya baru tahu sekarang kalau yang memberikan salam kepada saya adalah sebuah batu. Akhirnya batu itu malu-malu dia, Pak. Dia Rasulullah mengatakan, rupanya kamu yang memberikan salam kepada saya, kata Rasulullah SAW selama ini. Itu kan salah satu mukjizat Rasulullah juga, Pak. Mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bisa berdialog dengan seperti batu, tumbuh-tumbuhan, binatang. Binatang kan pernah mendatangi Rasulullah. Jadi ada seekor onta yang dipukul-pukul oleh tuannya, dipukul selalu oleh tuannya. Akhirnya binatang ini melapor ke Rasulullah, ya Muhammad. Katanya urut taplung mbak binatang ini kahabai, Pak. Ya, sedang kasih mano ilapor katanya. Oh, mak kai tilo kai londing ane-ane lu nih, Pak ya. Jadi rupanya onta tadi melapor ke Rasulullah, ya Muhammad, kamu tahu enggak kenapa tuan saya memukul-mukul saya? Karena kerja saya tidak efektif. Kamu tahu enggak Muhammad, kenapa saya tidak efektif kerja? Saya tidak dikasih makan dari pagi. Dia lupa kasih makan saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ini onta siapa ini? Yang punyanya tunjuk tangan. Saya Rasulullah. Malah sekali dia ya Rasulullah. Sudah saya pukul berapa kali tidak mau kerja. Kamu lupa kasih makan dia tadi pagi. Teringat enggak? Oh ya Rasulullah, tolong jaumpun ya Rasulullah. Baru diberikan makan, Pak. Binatang bisa ngomong dengan Rasulullah SAW. Ya. Tapi ini tidak diberikan ini kepada kita manusia biasanya. Kalau diberikan juga ke abihnya, Pak. Ya, Pak. Ada burung-burung dalam sangkar, apakah apa, Pak? Tenak dan dia, Pak. Atau apa yang kita ikat binatang dan lain sebagainya. Tenak ada dia, Pak. Maka diberikan kita untuk tidak memahami bahasa binatang. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini batu, Pak. Batu walaupun keras ada manfaat, ada faedah. Dia bisa memberikan faedah kepada yang lain, mengeluarkan air, Pak. Coba lihat di gunung itu, dari sela-sela batu dia keluar. Ya, sudah. Kita lanjut poin selanjutnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antaranya tubuh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Ya, ini batunya Nabi Musa tadi. Sebagian batu dari belahan-belahan batu itu bisa keluar air. Kalau ini dari pecahan batu itu bisa keluar air. Artinya ada manfaat. Makanya Nabi Musa alaihissalam setelah 10 tahun. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun ketika membunuh itu umur 30 tahun. Beliau lari dari Mesir itu menuju Yordania umur 30 tahun. 10 tahun bersama Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika menikahi dua anaknya, setelah 10 tahun umurnya genap 40 tahun. 40 tahun disitulah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Kapan diangkat? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ana rabbuka fahla'na 'alaika. Disitulah mulai diangkat menjadi Rasul. Umur berapa? 40 tahun. Sebelum berangkat ke Mesir, Nabi Musa mengatakan kepada mertuanya, saya sudah rindu sama ibu saya. Rindu. Sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun. Saya lari dari Mesir punya alasan. Karena Fir'aun akan membunuh saya. Ya, Pak. Apa kata Nabi Syuaib? Kamu tenang saja, diberikanlah tongkat, satu lagi batu. Batu itu ukuran ini, Pak. Ya, seukuran ini. Jadi artinya ukurannya sama. Kalau dalam tafsir itu disebutkan murabba. Murabba itu segi 4. Itulah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada beberapa opini-opini yang mengatakan itu batu itu apa pemberian Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan dari mana Nabi Syuaib? Itu juga pemberian dari malaikat Jibril, ya, Pak, yang diberikan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Batu dari mana? Batu dari surga. Ada yang mengatakan bukan dari surga, tetapi batu Nabi Syuaib. Yang diberikan kelebihan oleh Allah, batu itu bisa mengeluarkan air, tapi Nabi Musa tidak tahu. Nabi Musa tidak tahu kalau batu itu bisa mengeluarkan air. Dan Nabi Musa tidak tahu kalau tongkat itu bisa bisa jadi ular dan bisa membelah laut menjadi dua. Tidak tahu. Bahkan Nabi Syuaib sendiri tidak tahu kalau tongkat bisa menjadi ular dan membelah lautan menjadi dua. Dia bawa itu. Untuk apa batu tadi? Ya, di dalam tafsir itu disebutkan batu itu dia untuk bisa tidur di atas batu itu. Maka dibawa selalu batu itu. Kan lebih batai lebih.
Jadi kalau nanti apa mau tidur dia bisa tidur. Hanya batu itu terus dia bawa. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyoho benoba. Ya, ketika batu ini Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan kami air." Allah mengatakan, "Itu batu yang kamu pegang itu. Coba kamu pukul batu itu." Nabi Musa juga, kok bisa keluar air? Akhirnya dipukullah batu itu, Pak. Di setiap sudut itu keluar tiga mata air, tiga mata air, tiga mata air, tiga mata air, sehingga semuanya menjadi 12 mata air. Ya, Pak. Makanya di situ apa? Mereka itu sudah seperti tertulis, ini kaum ini kaum ini kaum ini, sampai 12 kaum mereka itu menurut mata airnya sendiri. Maknanya sekeras-kerasnya batu, dia akan mengeluarkan air, memberikan manfaat juga kepada manusia. Sebagaimana batunya Nabi Musa alaihissalam. Sudah, sekarang poin selanjutnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ya, coba. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh pada takut kepada Allah. Ya, sekarang kita ini. Apa maksud takut kepada Allah? Apakah, coba sekarang pergi ambil Quran. Ini seperti apa namanya, ambil Quran letakkan di atas gunung. Apakah meledak gunung itu? Ya, tidak. Kemudian ambil Quran letakkan di atas kuburan. Apakah mayat bangkit? Tidak juga, ya Pak. Jadi kenapa batu itu kok takut? Apa maksud takut batu kepada Allah? Jadi di dalam tafsir Baitawi, kita ambil punya Baitawi, Pak. Ya. Yang dimaksudkan khasyah di sini adalah al-inqiyad. Itu sebuah kalimat majaz, al-inqiyad. Artinya apa? Batu itu patuh dan taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya apa? Ketika kiamat nanti Allah mengatakan wasuyiratil jibal. Gunung akan dicopot oleh Allah. Gunung tidak pernah protes. Ini maksudnya min khasyatillah. Dia yahbitu itu jatuh. Maksud jatuh apa? Itu sebuah kinayah, dia patuh dan taat kepada Allah. Walaupun disuruh jatuh, dia jatuh juga. Walaupun disuruh tetap, dia tetap juga. Walaupun disuruh apapun, dia akan lakukan. Batu itu, Pak. Mebatena manfaat. Masa manusia tidak ada manfaat, kata Allah. Ya, batu saja. Dia takut kepada saya, dia patuh kepada saya. Masa kamu manusia saya berikan akal, saya berikan hati, saya ajarkan kamu, saya ada pendengaran, ada penglihatan. Saya berikan kamu kecenderungan berbuat kebaikan dan kejahatan. Tapi kenapa kamu lebih buruk daripada batu? Batu itu ada manfaatnya. Mereka itu takut dan patuh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah takut. Megatrust itu, Megatrust, jangan pernah takut Megatrust. Kenapa? Allah mengatakan tidak akan pernah terjadi kiamat ini dan kegoncangan ini sebelum ditarik nanti gunung itu, Pak. Karena gunung itu yang kita lihat di atas permukaan kan tingginya berapa, misalnya 1000 meter. Ke bawah lebih dalam lagi dia, Pak. Ke bawah lebih dalam lagi. Sebagaimana gigi kita, Pak. Gigi kita jangan kita pikir oh panjangnya sekian senti, ke dalamnya lebih dalam juga. Artinya gunung itu walaupun di atasnya sudah dihancurkan, di bawahnya masih ada. Maka ketika Allah mengatakan wasuyiratil jibal, gunung itu akan saya cabut, maksudnya apa? Cabut dengan akarnya saya cabut, baru goyang bumi ini, Pak. Kalau tidak dicabut dengan akarnya ya tetap seperti biasa, ya, Pak. Jadi makanya kalau gunung itu meledak, gunung ini tidak apa-apa, kata Allah, tidak apa-apa itu. Kecuali saya cabut semuanya dengan akar-akarnya, baru dia goyang-goyang semua. Seperti gigi kita, Pak. Gigi kita kalau dicabut dengan akar-akarnya dan tidak ditanam yang baru, maka gigi yang lain akan goyang. Kenapa goyang? Karena sudah kosong yang tadi, Pak. Karena kosong maka goyang dia, Pak. Bumi ini begitu juga. Ketika satu gunung saja dicabut oleh Allah, maka gunung yang lain akan goyang. Kenapa? Sudah kosong satu, Pak. Artinya apa? Akarnya sudah kosong. Kalau sudah kosong maka goyangnya. Nyo baru kiamat dia. Kita ketika Al-Quran cerita Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, hana ita mau laule, Pak. Tapi ketika orang barat mengatakan nanti ada Megatrust, kita mau laule, Pak. Takutnya, Pak. Oh, ini kalau ini meledak bagaimana? Al-Quran sudah ceritakan kalau kiamat begini, takut pun tidak pernah takut kita. Hati-hati sama kematian. Kullu nafsin dha'iqatul. Tidak pernah menjadi bahan viral, trending, itu tidak pernah, ya, Pak. Tetapi ketika nanti Megatrust viral, Pak, viral, hati-hati, Pak. Padahal Al-Quran mengatakan nanti kiamat itu terbang, gunung ipa, mendu ipa. Tidak pernah terbayang oleh manusia nanti gunung terbang. Tidak pernah takut dia pun. Pak. Ya. Ini maksud yahbitu min khasyatillah. Jadi khasyah itu maknanya apa? Kinayah an al-inqiyad. Contoh lain. Di dalam surah Ar-Rahman, Pak. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman,
wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, nih Pak. Bintang, wasyajaru dan pohon-pohon sujud. Ya, sujud. Apa maksud sujud? Kita ini salah paham nanti. Ini Lailatul Qadar, pohon kayu sujud. Sujud betul. Yang menyujud pohon kayu, batang kayu, maka rumah-rumah yang di samping batang kayu hancur semuanya, Pak. Kalau betul-betul sujud. Makna sujud di sini adalah al-inqiyad. Dia tunduk dan patuh kepada Allah apapun Allah perintahkan. Seperti yang di Sulawesi beberapa tahun yang lalu, itu tanah apa? Ekoalfasi namanya, Pak. Yang berjalan tanah. Pohon bisa berjalan ya, Pak. Kenapa? Karena tanah itu berjalan ya, Pak. Tanah berjalan. Jadi lumpur jalan ya, Pak. Jadi ketika gempa itu ada rumah berpindah tempat dia. Pohon kayu berpindah tempat dia, Pak. Ya. Apa istilahnya itu ya? Elafaksi. Ya, Pak. Artinya apa? Dia patuh dan taat. Itu maksudnya tunduk dan patuh dan sujud. Maknanya apa? Al-inqiyad. Inqiyad itu apa? Tunduk dan patuh apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh tasawufnya. Ya, dalam kitab tasawuf. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, itu semua malaikat akan mengenal dia, Pak. Allah mencintai si fulan si A. Semua malaikat akan mengenal dia. Ketika dia berdoa tidak asing doa itu, saya enggak asing suara itu kata malaikatnya. Yang menyukai itu ri malaikat, Pak. Kalau malaikat sudah mengenal suara kita, kapanpun kita berdoa dia akan mengaminkan. Itu si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ri itu katanya, Pak. Itu katanya itu ri malaikat, Pak. Kenapa? Karena kita sudah dicintai oleh Allah. Ketika seorang yang dicintai oleh Allah itu berada di dalam sebuah kapal laut, ini diberikan perumpamaan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan lautan. Apa kata Allah kepada laut? Wahai laut, ini sebentar lagi kapal ini akan saya hancurkan. Kenapa? Mereka berbuat maksiat semuanya. Akan saya hancurkan kapal ini. Tetapi ada satu orang hambaku di situ yang aku sangat cinta kepada dia. Kalau nanti kapal ini tenggelam, kamu lakukan apa sama dia? Apa jawab air, Pak? Air, kata air, Pak. Karena engkau mencintai dia, saya akan melindungi dia ya Allah. Maka enggak perlu heran. Kalau ada orang itu sudah kapal hancur tenggelam, dia selamat satu orang, Pak. Dia selamat satu orang. Kenapa? Dijaga oleh lautan. Karena sebelumnya Allah berdialog. Apa kamu lakukan? Karena engkau cinta kepada si fulan, saya juga cinta kepada si fulan ya Allah. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Karena takut. Jadi maksud takut ini apa? Al-inqiyad. Takut itu ada berapa macam? Yang pertama al-khauf. Khauf itu takut. Khasyah juga takut. Tetapi khasyah itu sudah di atas level takut, Pak. Itu khasyah. Artinya apa? Batu itu takut sekali kepada Allah. Binatang itu takut sekali dia kepada Allah. Yang binatang apa? Hanaka, ya nauta, tapi dia takut sekali kepada Allah. Gunung itu takut sekali kepada Allah. Maka kita jangan takut sama gunung. Iblis itu takut sekali kepada Allah. Maka kita jangan takut sama iblis. Takutlah yang ditakuti oleh iblis, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iblis dia takut sekali pada Allah. Maka ucapan iblis ada 2 kali dalam Al-Quran. Jadi apa kata iblis? Inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya menggoda manusia, saya takut kepada Allah. Makanya iblis itu ketika ingin menggoda manusia, dia selalu minta izin kepada Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyina lahum. Ya. Demi keberkahan darimu ya Allah, izin darimu ya Allah, saya akan menggoda si fulan. Boleh ya Allah? Oh, enggak boleh. Enggak dia goda, apa? Tidak dia goda. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, akan saya jadikan syaitan itu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Maka kita lihat sekarang dia tidak salat, kok bisa mukjizatnya seperti Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air. Dia salat tidak, apa-apa tidak. Dia kok bisa seperti Nabi Sulaiman? Itu perbuatan syaitan dan iblis. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, saya jadikan iblis dan syaitan itu aulia, wali, bisa menolong orang-orang kafir. Bah lengan yang gerau sama-sama gerau ya, Mbak. Nah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Ya, ini penutup, ayat penutup. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ya, ini ba ini namanya baziyadah. Kalau di dalam terjemahan tidak diterjemahkan ba ini. Jadi artinya apa? Allah tidak pernah lalai. Tidak pernah lalai, tidak pernah absen dari apa yang kita lakukan. Nanti ada di dalam Al-Quran begini. Nasullaha fanasiyahum.
Mereka lupa kepada Allah. Ini terjemahannya apa ya? Mereka lupa kepada Allah dan Allah lupa kepada mereka. Kalau Allah lupa, berarti lupa itu kan kekurangan ya Pak. Bukan itu maksudnya. Jadi maksud lupa di sini, maka kita jangan salah, lupa itu sifat manusia, bukan sifat Allah. Ketika manusia dengan sifatnya itu dia lupa kepada Allah, fanasyahum, tidak diterjemahkan, dalam terjemahan itu diterjemahkan Pak. Dan Allah lupa kepada mereka. Bukan lupa. Kalau Allah lupa, berarti kan aib namanya Pak. Bukan lupa. Yang maksud fanasyahum, Allah meninggalkan mereka. Ya sudahlah, kamu tidak mau diatur. Tetapi setiap gerakan mereka selalu terpantau. Maka namanya dua malaikat ini muwakilun, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi. Walaupun dia dibiarkan oleh biarin saja. Fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka itu berbuat maksiat. Baik pegang mazhir juga dibiarin saja. Biarin saja dia berbuat, biarin saja tidak salah, biarin saja tidak puasa. Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka tenggelam di dalam kemaksiatan mereka, biarin saja. Cuma Allah mengatakan wa mallahu bighafilin. Ini namanya manafi. Sedikit pun tidak lengah. Ya, jadi artinya bahwa tidak lengah, terus terpantau. Karena Allah tidak pernah lengah. Mintalah kepada sesuatu hal yang tidak pernah lengah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada orang lain, mintalah kepada Allah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bertawakallah kamu kepada alal hayy, kepada zat yang terus hidup. Ya, Pak. Yang tidak pernah tidur, la yamut. Tetapi kalau kita bertawakal kepada dunia kadang-kadang mengkhianati kita. Kita bertawakal kepada iblis itu dia benci kepada Allah. Kita tawakal kepada jin, enggak benar juga. Jin itu juga tertidur, jin itu juga mati, semua mati, Pak. Maka tawakallah kepada zat yang tidak pernah mati, Pak. Yang terus hidup, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada malaikat, kepada jin itu akan mati. Malaikat, jangankan jin, malaikat mati, Pak. Malaikat yang terus menguji Allah, dia juga akan mati. Ya. Jadi artinya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, apakah itu kejahatan atau kebaikan, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah bersabda begini. Nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti di padang mahsyar, saya akan dinampakkan oleh Allah perbuatan yang paling kecil yang dilakukan oleh hambaku. Setiap hambaku akan dinampakkan kepadaku yang paling kecil, kata Rasulullah. Dan perbuatan maksiat yang paling kecil juga akan dinampakkan. Sahabat heran, perbuatan baik yang paling kecil apa itu? Rupanya Rasulullah mengatakan apa? Memindahkan duri dari jalan. Itu juga masuk dalam kategori perbuatan kebaikan. Kita melihat duri jalan, kita ambil, kita pindah. Itu kebaikan, sekecil apapun itu. Rasulullah akan dinampakkan oleh Allah, si fulan ya Muhammad sudah melakukan ini ya Muhammad. Yang kedua, perbuatan maksiat paling kecil apa itu? Meludah di dalam masjid, Pak. Ludah dalam masjid, Pak. Dah lewat, ludah dalam masjid, Pak. Artinya mudarat sama orang lain. Walaupun kita bilang enggak apa-apa, ludah kan bukan najis ya, Pak. Memang bukan najis, tetapi bisa mudarat orang lain ya, Pak. Ketika ayat 7 pekan lebih dah, jika ludah yang banyak. Ya. Jadi artinya apa? Mudarat orang lain. Ini akan dinampakkan juga. Kenapa demikian? Coba lihat orang Arab ini. Yang orang Arab kebiasaan meludah di mana dia? Di karpet meludah. Lalang kantoi meludah. Meludah ya, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya nanti kalau ada pertanyaan begini. Kenapa kita ada dua malaikat? Apakah Allah tidak sanggup untuk mendeteksi kita? Padahal Allah sudah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya, Pak. Ini dua malaikat ini, tidak ada dua malaikat pun tidak apa-apa sebenarnya. Dua malaikat pun tidak apa, sebagai saksi saja, Pak. Dan perlu kita ingat, tidak semua catatan dua malaikat ini diterima oleh Allah. Dan tidak semua kebaikan yang kita lakukan dicatat, tidak semuanya diterima. Dan tidak ada yang tertulis, tidak mesti yang tertulis. Ada yang belum ditulis oleh malaikat yang harus disuruh tulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ini dua malaikat ini akan menghadap Allah itu 2 kali. Ini subuh ini sudah menghadap. Ini sudah malaikat lain di samping kita. Di samping kita malaikat lain. Catatan masih kosong. Mungkin tidak kosong, ada 1 jam yang lalu mereka terus menulis. Nanti waktu asar, 2 malaikat ini melapor kepada Allah. Ya Allah, si fulan sudah salat, dia salat subuh. Si fulan dia berzikir, si fulan baca Quran. Apa kata Allah? Ambil ibadah dia, lempar ke mukanya, kata Allah. Malaikat mengatakan, ya Allah, saya saksi dia itu baca Quran.
Saya saksi kalau dia salat sunnah, dia salat duha. Apa kata Allah? Kamu tidak tahu isi hatinya apa. Hadza firaqu baini wa baini. Ini bedanya saya sama kamu. Kamu apa yang kamu lihat, kamu catat, kata Allah. Tapi kamu tidak tahu dia baca Quran untuk siapa. Bukan untuk saya dia baca Quran, bukan gara-gara saya dia baca Quran. Bukan karena saya dia baca Quran. Maka bacaan Quran dia tidak saya terima. Dia salat bukan gara-gara saya, kata Allah. Tidak saya terima. Jadi bagaimana ya Allah? Kosong dia ibadah hari ini, nol. Maka jangan terkejut kita. Catatan kita dari pagi sampai sore nanti nol, tidak punya apa-apa. Walaupun kita ada salat. Kemudian setelah itu Allah menyuruh kepada malaikat. Ya malaikat, tolong catat ibadah si fulan. Catat ini, catat itu. Malaikat heran. Apa kata malaikat? Madza sa'atum walam ya'mal syai'an. Saya mau catat apa? Dia tidak berbuat apa-apa ya Allah. Nah, makanya itulah beda saya sama kamu. Dia walaupun banyak tidur, ledengen ngejaga. Tetapi apa? Hatinya tenang. Dia niat yang baik-baik, ya Pak. Tidak pernah niat yang jahat-jahat untuk orang lain. Tidak pernah suudzon kepada orang lain. Ketika mau tidur dia baca doa lagi. Dia niat yang baik. Ini nanti bangun dari tidur saya mau cari kerja yang halal. Niat dia baik. Catat yang ada dalam hati dia. Ya, makanya ada catatan yang tidak ada sama malaikat kemudian disuruh tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar begitu juga. Tidak semua catatan malaikat ketika malaikat diberikan sebagai saksi nanti. Termasuk Nabi Muhammad. Jadi saksi kita banyak. Saksi kita nanti di padang mahsyar termasuk anggota tubuh kita. Itu menjadi saksi kalau kita berbuat maksiat. Anggota tubuh kita menjadi saksi kalau kita ini patuh dan taat kepada Allah. Satu. Yang kedua, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Ibnu Abbas, yang ada di sekeliling kita sebagai saksi. Tiang ini saksi, ambal ini menjadi saksi, tanah menjadi saksi kalau kita ada datang ke masjidnya. Yang ketiga, para dua malaikat menjadi saksi. Kalau kita berbuat ini, berbuat itu, kita berbuat maksiat, dua malaikat menjadi saksi. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi juga. Wajibna bika ala haula'i syahida. Maka Nabi Muhammad nanti menjadi saksi kita di padang mahsyar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ada umat Muhammad yang dimasukkan ke neraka, Nabi Muhammad, acikalal Muhammad. Ini umatmu ya Muhammad, kamu menjadi saksi. Kalau tidak salat kira-kira kemana masuk Muhammad? Ya, ke neraka. Saya masukkan ke neraka. Kamu menjadi saksi. Saya tidak mendalimi umatmu ya Muhammad. Karena dia berbuat seperti ini. Dia salat, dia puasa, dia bayar zakat, tetapi dia itu apa? Itu menakut, buat maksiat. Kira-kira kemana Muhammad? Ya, Pak? Ke neraka. Ya, maka saya masukkan ke neraka. Saya tidak mendalimi hambamu ya Muhammad, umatmu ya Muhammad. Ya, nih. Menjadi saksi, 4 saksi, Pak. Ya. Belum lagi yang lain nanti. Bagaimana yang lain? Ada manusia-manusia yang kita hidup pada masa dia. Dia mengatakan, saya sebagai saksi ya Allah dia tidak mengajak saya kepada kebaikan. Ya udah lagi, Pak. Ka kenang lam tanya, Pak. Saya saksi ya Allah, ketika salat berlangsung dia pergi salat sendiri, dia tidak pernah mengajak saya. Ka kenang lam katanya, Pak. Ada saksi-saksi manusia lagi, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.